Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum sahabat solihah. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Nah, sahabat solihah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita semua bisa bertemu di forum ini, di forum kajian teman berbuka dalam rubrik Muslimah Lifestyle. Tema kajian kita sore ini adalah halal lifestyle. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga tabiut tabiin. Tak lupa pula kepada kita semua selaku penganut ajarannya, yang mudah-mudahan kita semua ini bisa istiqomah menggenggam syariatnya, mendakwahkan agamanya sampai akhir nanti. Amin. Allahumma. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sahabat solihah, menemani sahabat solihah dalam menyiapkan menu berbuka puasa kali ini, jangan lupa untuk tetap terus stay tune gitu, dengarkan kajian-kajian Ramadan kita dalam rubrik yang berganti-ganti setiap harinya. Nah, sahabat solihah, tentunya untuk melangsungkan kehidupan ini kita itu memerlukan makanan ya. Nah, bahkan Allah pun itu sudah menyiapkan bahan makanan di alam semesta ini, baik untuk kita manusia maupun untuk binatang. Nah, begitu pula semua makanan yang ada di alam semesta ini pada dasarnya itu mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun, perlu sahabat solihah tahu, meskipun semua makanan ini boleh kita konsumsi, tapi tidak semua makanan juga itu dibolehkan untuk kita selaku kaum muslim. Karena Islam tentunya punya rambu-rambu di mana kita itu harus mengkonsumsi hanya makanan yang halal saja. Nah, sesuai dengan tema kita sore ini, yaitu halal food lifestyle. Alhamdulillah nih, guru kita, ustazah kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu ustazah kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah senang Umi, ya. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Novita gimana, sehat Alhamdulillah. juga? Ibu-ibu yang lain sehat juga nggih insyaallah. Amin, insya Allah semoga semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir Amin, amin, batin. amin ya robbal alamin. Amin. Nah nih biasanya nih menjelang akhir, bahkan dari sekarang itu sudah banyak nih yang aneka macam iklan gitu kan. Ibu-ibu tuh sudah siap menyiapkan kue-kue buat lebaran, cake gitu segala macamnya. Nah biasanya kan kadang kita nggak tahu ya apakah di bahan makanan itu ternyata semuanya halal ataukah ada yang mengandung zat-zat yang ternyata diharamkan dalam Islam. Nah, tafadholi Umi untuk mengulik nih tentang makanan halal yang seharusnya kita tahu, yang wajib kita konsumsi di dalam Islam. Tafadholi Umi. Ya, jazakillah khair Umi Novita atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sapa dulu semua ibu-ibu yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puja dan puji tentu saja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, atas kasih sayang Allah gitu ya. Kita pada hari ini masih diberikan berbagai macam nikmat yang banyak dan nikmat itu tidak bisa kita hitung satu persatu, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, nikmat sempat dan juga nikmat sampai hari ini berada di bulan suci Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan keistiqomahan untuk menapaki jalan taat kepada Allah sehingga nanti finishnya kita mendapatkan predikat takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya diberikan berbagai macam nikmat nih ibu-ibu gitu ya. Mulai dari bulan puasa gitu ya, masuk bulan saum Ramadan ini, ada banyak makanan, minuman yang biasanya tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan gitu ya. Mungkin ibu-ibu tahu sendiri ya, kalau Indonesia itu berbagai macam kulinernya banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau bulan suci Ramadan itu juga banyak para pedagang dadakan itu Bu, yang ada di pinggir jalan, nih kebetulan rumah saya ini pinggir jalan Bu. Jadi saya buka pintu itu semua bakul jajan itu ada Bu, dari mulai kolak, makanan matengan, yang seger-seger, yang kecut-kecut, yang keringan, yang basahan, semua ada Bu. Nah jadi, Masya Allah ya, berkah Allah di bulan Ramadan gitu Bu, dan semuanya saya lihat itu tidak ada yang nggak laku, laku semua, Bu. Nah, itulah makanya kenapa mungkin salah satu hikmah Ramadan ini gitu ya, Allah melariskan dagangan para penjual gitu ya. Mudah-mudahan keberkahan menyelimuti para penjual dan pembelinya. Sholawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas jasa beliau, atas perjuangan beliau sampailah kita hari ini masih memegang iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan karena ketaatan kita pula lah gitu ya, kita nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil hisab, dan tentu saja beliau adalah suri toladan kita, dan siapa yang tidak ingin bertetangga, siapa yang tidak ingin berdampingan dengan Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling segalanya gitu di muka bumi ini gitu ya. Sehingga wajarlah kalau kita sebagai umat Islam merindukan sosoknya, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya sore ini? Apakah sudah mempersiapkan menu takjil atau menu utama gitu ya untuk keluarga? Ada yang masak sendiri mungkin ya, ada juga yang beli matengan ya. Dan itu adalah apa ya, kita sebagai seorang umun ya, umun warobatul bait ya, sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga sudah menjadi salah satu tugas kita ya Bu ya, menyediakan berbagai macam makanan yang sehat gitu. Makanan yang halal, makanan yang thayyib kita hidangkan gitu ya di meja makan kita, dan itu menjadi santapan gitu ya untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan santapan yang diberikan oleh Allah itu menjadi tenaga yang luar biasa kuat, power gitu ya untuk kita beribadah kepada Allah bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Umi Novita, yang akan saya bahas itu ya pada kali ini adalah terkait dengan halal food lifestyle. Nah, ini bisa dilihat ibu-ibu di layar ibu-ibu sudah ada PPT-nya gitu ya. PPT-nya cantik gitu ya, ada makanan, minuman, dan buah-buahan segala macam biar biar sesuai dengan tema nih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat sekarang seperti yang saya tadi sudah singgung gitu ya, pada era modern seperti sekarang ini ya, halal lifestyle itu menjadi sebuah tren gitu, atau menjadi gaya hidup ya yang banyak diminati oleh masyarakat. Terutama masyarakat muslim tentu saja gitu ya. Halal lifestyle ini merupakan gaya hidup yang menerapkan prinsip ya dengan nilai-nilai Islami atau syariat Islam. Nah, tren ini ternyata tidak hanya digunakan di Indonesia atau tidak hanya diminati di Indonesia, tapi juga bahkan menjadi tren di masyarakat internasional. Gitu ya. Gaya hidup halal ini ya mulai dari
apa cara berpakaian gitu ya, yang syar'i gitu ya, atau apalah sekarang dilabelin syar'i atau dilabelin halal-halal ya. Belakang ini semakin disukai oleh masyarakat gitu ya. Karena gaya hidup ini mengedepankan kebersihan, kesehatan, keamanan, serta membuat kondisi jasmani dan rohani individu yang mengkonsumsi makanan yang halal itu gitu ya semakin terjaga. Nah, ini kita fokus ke pembahasannya saat ini adalah dalam masalah makanan atau halal food lifestyle. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, giroh kaum muslimin hampir di seluruh dunia ini kan tadi itu ya trennya itu ke arah makanan halal. Ya sebenarnya ini sebenarnya sudah tidak kaget gitu ya karena makanan halal itu thayyib itu kan memang sudah diperintahkan oleh Allah 14 abad yang lalu gitu ya. Dan ini menjadi kebutuhan bagi kita gitu ya. Kenapa ini menjadi sekarang trennya sangat meningkat gitu ya, banyak peminatnya. Ini juga dipengaruhi gitu ya oleh populasi muslim di dunia ya yang saat ini bisa ditampilkan ini kita melihat populasi muslim di dunia saat ini adalah sebanyak 24,9% dari total populasi masyarakat dunia itu sekitar 1,9 miliar. Nah, pantaslah gitu ya kaum muslimin sekarang itu memang 25% lah gitu ya, banyak gitu. Populasi kaum muslim itu banyak gitu ya, dan terbanyak itu memang di Indonesia. Jadi Indonesia itu memegang populasi muslim paling banyak di dunia, Bu. Jadi sekitar 87,2% dari 280 juta penduduk gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu saja di Indonesia khususnya permintaan akan produk-produk halal gitu ya sangatlah besar. Nih, salah satunya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu tadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal, ini yang mendasarinya apa gitu ya? Yang mendasarinya bahwa eh, perilaku hidup halal ini ternyata punya banyak manfaat bagi kehidupan. Saat mengkonsumsi makanan yang halal, tubuh dinilai bisa mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan cukup. Tidak cukup sampai situ saja, Bu. Ternyata mengkonsumsi makanan halal juga itu ya bagi seorang muslim itu harus berangkat dari keimanan kepada Allah gitu. Karena apa? Karena mengkonsumsi makanan halal ini adalah perintah Allah. Karena Islam itu din yang sangat sempurna gitu ya. Kalau kita melihat aturan makanan, minuman itu kan ada dalam lingkup hablum minan nafs ya. Itu adalah aturan di kita dengan diri kita dan diri kita gitu ya. Jadi Allah itu mengatur apa saja makanan yang boleh dikonsumsi, minuman yang boleh dikonsumsi, pakaian yang harus kita pakai itu macam gimana modelnya. Sudah dibahas ya oleh Ibu Meti di pertemuan pertama di teman berbuka ya, di edisi pertama ya. Nah, makanan ini juga menjadi salah satu hal yang vital yang harus kita pikirkan gitu ya, harus kita pelajari karena apa Bu, tiap hari kita makan kan ya Bu ya. Kalau orang Brebes itu pagi-pagi sudah nyari ponggol gitu ya, atau pagi-pagi sudah mencari sarapan gitu ya, sudah minum teh anget manis gitu ya. Bahkan punya spesifikasi tertentu, tehnya harus teh yang ini gitu ya, atau misalnya nasi ponggolnya harus beli di Mbok ini karena selera gitu ya. Nah, jadi ini ternyata makanan ini kita sebut sebagai kebutuhan dasar. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi makanan, ya kalau kita tidak makan, tidak minum, ya kita sebagai makhluk Allah ya akan mati. Makanya disebut ini adalah kebutuhan dasar atau hajatul utama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan calon ibu ya, di sini banyak calon ibu juga ya. Meningkatnya kesadaran gitu ya masyarakat akan tren halal food lifestyle ini. Nah, bagaimana lalu sikap kita jika dihadapkan pada fakta yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, sebelumnya kita tentu saja ya Bu, kewajiban kita menuntut ilmu adalah kita membekali diri kita dengan
mengenai berbagai macam aspek tentang makanan dan minuman itu sendiri, bagaimana Islam mengaturnya. Nah, mungkin secara garis besar ibu-ibu sudah paham lah ya, makanan halal, makanan haram, gitu ya, makanan enak, makanan tidak enak, makanan bagus, tidak bagus, basi, tidak basi, gitu ya. Atau mungkin di sini ada level apa punya standar tertentu, saya makannya harus seperti ini, gitu ya. Tidak bisa sembarangan makan. Nah, marilah kita kembali kepada pengertian makanan dan minuman halal di dalam Islam. Di dalam Islam, pengaturan makanan dan minuman halal dan thayyib itu ya, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum. Dikatakan di sini, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah 168 ini kita diperintahkan Allah itu menyeru tidak hanya kepada orang-orang yang beriman. Ataupun Allah tidak menyeru kepada orang-orang mukmin. Allah menyerunya itu kepada seluruh manusia. Dikatakan ya ayuhan nas gitu ya. Wahai manusia gitu. Kulu gitu ya. Makanlah gitu ya. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Apa yang terdapat di bumi yang halal dan thayyib. Itu perintah Allah. Nah, jadi perintah Allah itu adalah untuk orang-orang yang untuk seluruh manusia secara keseluruhan. Baik dia muslim, baik dia non-muslim, Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, apa sih itu pengertian makanan yang halal dan thayyib? Nah, halal itu artinya boleh gitu ya. Jadi makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan secara syariat Islam. Apa saja itu ya berupa tadi ya tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan ternak gitu ya. Nah, pada dasarnya semuanya itu adalah boleh dimakan kecuali nanti gitu ya apabila ada nas Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya maka itu tidak boleh dimakan. Nah, ternyata halal itu tadi digandengkan dengan kata thayyib ya Bu ya. Thayyib itu apa? Thayyib itu memiliki arti baik. Yang dalam artian memiliki ya mutunya baik atau kualitasnya baik gitu ya, tidak merusak kesehatan, tidak berlebihan gitu ya. Dan di sini tadi Allah memerintahkan kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nah, itu untuk pengertiannya. Nah, jenis-jenis makanan halal. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Ya, tadi patokannya kalau ada pengharuman nasyara itu baru tidak boleh kita makan. Jadi semuanya hukum asalnya itu adalah mubah gitu ya, boleh-boleh saja. Semua binatang yang hidup di laut gitu ya, dan juga semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah jenis-jenis makanan yang halal. Jadi ibu-ibu di sini kalau saya mah suka banget ya misalnya sama roti-rotian gitu ya, sama buah-buahan, sama jenis kacang-kacangan gitu ya Bu ya. Boleh itu ya Bu, silahkan asal tidak berlebihan karena nanti masuk ke kategori thayyib itu kalau berlebih-lebihan itu kan akhirnya tidak thayyib untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis minuman halal. Nah, ada makanan, ada minuman ya Bu ya. Jadi minuman halal di sini semua jenis zat cair atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, air atau cairan yang tidak memabukkan, air atau cairan yang itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Atau pula air dan cairan suci yang didapat dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Jadi itu ya Bu, ada makanan, ada minuman, minumannya tidak memabukkan, tidak membahayakan, bukan benda najis atau benda suci yang kena najis gitu ya. Atau juga cara mendapatkannya itu adalah harus dengan cara-cara yang halal, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya bacakan di sini ada sebuah ayat ya. Nah, bisa ke slide selanjutnya dulu, Mbak. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul mayyitatu wadamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhanifatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa madakkaitum. Dikatakan bahwa hurimat diharamkan ya, alaikumul bagimu mayitatu bangkai, ya, selanjutnya darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala. Nah, ini ada pengharaman nih Bu, kita tidak boleh makan bangkai ya. Ayam yang udah tiren mati kemarin tuh Bu, itu tidak boleh kita makan Bu, gitu ya. Dia matinya tidak disembelih secara sempurna. Sekarang kan pedagang-pedagang kalau kita lihat di acara TV ya Bu ya, ada kecurangan-kecurangan pedagang itu jual bangkai. Atau mungkin saya dulu mendapati waktu kecil gitu ya, mungkin belum pada paham gitu, tetangga saya, keluarga saya itu ada yang makan darah gitu. Kalau di Sunda tuh namanya marus gitu ya Bu ya, itu dimasak gitu Bu. Itu darah sapi gitu. Atau daging babi ya. Ya, daging babi saya jadi teringat salah satu public figure gitu ya, hanya demi konten gitu ya. Dia memakan daging babi karena rasanya penasaran, pengen ngerti daging babi itu rasanya gimana. Hanya demi konten dia melaksanakan atau melakukan kemaksiatan gitu. Padahal daging babi itu salah satu dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Dan juga daging-daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau kita menyembelih hewan atas nama mbah kita, atas nama leluhur kita gitu ya. Nah, ini hati-hati, tidak boleh dimakan itu, Bu, gitu ya. Itu karena jatuhnya jadi haram gitu. Meskipun pada awalnya dia mubah-mubah saja gitu ya. Karena disembelihnya bukan atas nama Allah, jadinya dia haram sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, jadi makanan haram itu dosa jika kita memakannya. Makanan haram itu berbahaya gitu ya bagi tubuh kita karena di dalam ketika Allah mengharamkan ya pasti ada kemudaratan di situ ya. Dan juga terlarang gitu ya, dilarang keras memakan makanan. Tapi juga ada ruksoh gitu ya di sini boleh memakan makanan haram dalam kondisi darurat. Kondisi darurat itu apa? Kondisi antara hidup dan mati. Betul-betul tidak ada makanan apapun selain makanan yang dikategorikan haram itu boleh dimakan tapi porsinya juga hanya cukup untuk menyambung hidup saja gitu. Tidak boleh terus-terusan dimakan. Jadi, itu ya Bu ya, makanan haram itu dosa memakannya, berbahaya jika dimakan, terlarang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah mengenal jenis-jenis makanan yang, nah di slide-nya selanjutnya monggo. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita sudah berbicara terkait masalah zat makanannya. Ya. Tetapi ternyata pengertian halal juga diluaskan dengan berdasarkan cara memperolehnya. Jadi makanan dan minuman yang halal itu ya harus dibarengi dengan cara memperolehnya secara halal pula. Jika kita memperoleh makanan dengan cara yang haram seperti mencuri gitu ya, tetap saja makanan apapun akan menjadi haram jika dikonsumsi.
Dan apabila kita mengkonsumsinya, maka akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga cara memperoleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu ya. Dan selanjutnya makanan halal dan harus juga didasarkan pada proses pengolahannya. Nah, apapun yang tadinya halal tetapi ternyata kecipratan atau kecampuran yang haram ya pada saat terjadi proses pengolahan, misalnya digoreng, dikukus, dimarinasi gitu ya, ataupun dibakar, ternyata kita menggunakan hal-hal yang haram gitu ya, itu bisa menjadi haram. Atau wajannya bekas menggoreng daging babi atau masak daging babi gitu ya. Nah, itu juga bisa kecampuran zat-zat yang haram. Nah, di sini contohnya adalah daging sapi yang tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Gitu ya. Atau juga misalnya ada anggur gitu ya. Anggur kan tadinya halal buat kita, tapi setelah diproses, difermentasi, akhirnya menjadikan minuman keras yang beralkohol gitu ya, maka anggur tersebut haram untuk kita konsumsi. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang itu kaum muslimin itu kan dibanjiri oleh berbagai macam kuliner, macam-macam gitu ya Bu ya. Kalau zaman dahulu, mungkin zaman Rasulullah gitu ya, makanan yang real food gitu ya, langsung kurma langsung dimakan. Sekarang mah kurma juga jadi kurcok, kurma coklat gitu ya Bu ya. Kurma dibalut coklat atau dimasukin di dalamnya ada apa lagi gitu ya. Atau juga mungkin sekarang dengan pengolahan-pengolahan yang semakin majunya teknologi gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Jangan karena tampilannya, packagingnya yang menarik gitu ya, rasanya yang enak gitu ya, kita jadi malah tercampur itu yang halal dan yang haram yang akhirnya menjadi hukumnya menjadi haram. Nah, itu ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah kita sedikit ya, karena kita dibatasi oleh waktu ibu-ibu ya. Jadi tadi mengenallah bagaimana pengertian makanan dan minuman yang halal, bagaimana zatnya, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara memprosesnya gitu ya. Dan juga ibu-ibu yang penting juga di sini, makanan halal ini juga tanggung jawab negara. Nah, ini tidak bisa diabaikan nih peran negara ini gitu ya. Karena negara tuh sebagai pengurus ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Al Bukhari, imam atau khalifah adalah ra'in, artinya pengurus rakyat, dan dia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya. Ya, Masya Allah ibu-ibu ya, sampai masalah yang vital saja, apalagi ini masalah vital gitu ya, masalah makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, yang membedakan halal dan haram ini adalah memang sebagai salah satu tugas penting dari negara. Dari negara sebagai pengurus, negara di sini juga sebagai pengawas, artinya menjamin gitu ya, menyediakan jaminan halal bagi rakyat, itulah ini adalah bagian dari tanggung jawab negara sebagai pelayan urusan rakyat. Sebab itu tadi ya, makanan ini merupakan hajat publik yang vital. Nah, sehingga negara harus menjadi sentral dalam pengawasan mutu dan kehalalannya. Nah, apa saja yang juga menjadi peran penting negara? Negara sebagai pemberi kebijakan. Negara juga nanti akan memberlakukan sistem sanksi dalam Islam gitu ya, sanksi Islam gitu ya. Memberikan sanksi kepada kalangan individu ataupun industri yang menggunakan zat-zat yang haram dalam proses pengolahan ataupun produksinya gitu ya. Dan juga di sini negara nanti juga akan memberikan sanksi gitu ya kepada pedagang yang memperjualbelikan zat-zat yang haram. Nah, sehingga di sini kaum muslimin harusnya memang memperoleh ketenangan lahir batin ketika mengkonsumsi sebuah barang ataupun
makanan dan minuman. Nah, di sini sebagai negara sebagai pengatur, sebagai pengawas, sebagai kebijakan. Di sini juga negara sebagai edukator ya. Negara di sini akan terus-menerus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan yang halal. Nah, karena ya sertifikasi halal saja tuh tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk kehalalan produk yang dikonsumsi. Nah, kesadaran ini timbul atas dorongan keimanan. Gitu ya, Bu ya. Atas dorongan keimanan bagi negara juga gitu ya. Negara kan sebagai sebuah penentu kebijakan nih, kebijakannya juga kebijakan yang harus berdasarkan keimanan gitu ya. Tidak hanya melulu masalah apa ya? Tidak hanya melulu masalah nanti pikirannya uang dan uang gitu nih. Pikirannya wah kaum muslimin banyak nih gitu ya. Kebutuhan akan kehalalan ini menjadi sebuah trendsetter gitu ya. Ini pikirannya jangan duit dan duit gitu Bu. Karena apa? Karena tadi negara itu sebagai pengurus bukan sebagai sales gitu ya terhadap rakyatnya itu, bukan penjual. Gitu. Nah di sini selain itu juga dibutuhkan ini masyarakat yang berpartisipasi gitu ya untuk mengawasi kehalalan berbagai produk yang beredar di masyarakat. Ya. Bisa jadi dengan misalnya mendirikan lembaga-lembaga pengkajian ilmu atau pengkajian mutu untuk membantu pemerintah atau pabrik dalam mengontrol mutu kehalalan berbagai produk yang beredar di masyarakat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, penting bagi kita, catatan bagi kita itu adalah mengkonsumsi makanan halal itu adalah sebagai tuntutan, ya, keimanan, dorongan keimanan. Jadi tidak ada tawar-menawar dan tidak hanya menjadi lifestyle saja atau tren kekinian, gitu ya Bu. Karena makanan ini kan kita dari lahir sampai nanti kita meninggal terus membutuhkan makanan gitu ya Bu ya. Makanan ini harus menjadi betul-betul menjadi kebutuhan kita akan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib yang itu adalah didasari atas keimanan kita kepada Allah. Itu jangan sampai ya Bu kita ke hadapan Allah nanti tubuh kita, jasad kita gitu ya membawa makan makanan yang haram dalam tubuh kita gitu ya Bu. Karena tempatnya tahu ya Bu di mana untuk makanan haram itu gitu ya, yaitu di neraka. Nah, di sini juga kita posisinya sebagai umun warobatul bait ya. Maka secara teknis harus memastikan kehalalan makanan yang disajikan kepada keluarga. Ya. Maka di sini kita sebagai ibu harus cerdas ya Bu ya. Masalah makanan saja kita harus cerdas ya Bu ya. Apalagi untuk masalah-masalah yang lain. Maka kita harus selalu terdorong untuk belajar Islam agar tadi itu ya paham rambunya Islam secara apa atau secara keseluruhan. Nah, ini juga ada tips mengelola makanan halal dan thayyib di keluarga. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang levelnya bisa masak gitu ya, jago masak gitu ya, atau ekspor gitu ya dalam merasak, racik-meracik gitu ya. Maka sajikanlah menu seimbang gitu ya, terpenuhi kebutuhan nutrisi semua anggota keluarga. Itu kalau saya itu sekarang sedang punya anak kecil gitu ya Bu, usia 1 tahun. Nah ternyata kebutuhan makanan dia dengan kita tuh jelas berbeda. Gitu. Usia segitu tuh yang penting untuk dia itu adalah nutrisi-nutrisi yang di masa golden age gitu ya, untuk pembentukan nutrisi otak. Nah itu untuk nutrisi otak. Insya Allah. Dan yang paling pertama Allah karuniakan makanan untuk makhluknya itu adalah ASI. ASI eksklusif 2 tahun ya Bu ya, 6 bulan pertama lanjutkan sampai 2 tahun itu adalah makanan terbaik dari Allah untuk bagi kita, untuk generasi kaum muslimin. Dan juga hindari junk food dan fast food ya Bu. Ini sekarang ini banyak bertebaran di mana-mana. Kita harus pintar-pintar memilih. Kadang anak-anak kita kan ya Bu ya pengennya makan di ini di itu gitu ya.
yang menjual makanan-makanan junk food itu biasanya memang kebanyakan terlalu banyak mengandung kalori dan gula. Jadi kenapa kita juga harus berhati-hati angka penyakit diabetes pada anak itu sekarang meningkat. Ini juga karena mungkin kitanya gitu ya, jangan sampai hindarilah makanan-makanan junk food dan fast food. Nah, pemilihan menu yang murah tapi bergizi. Banyak ya Bu ya di sini kita bisa memilih makanan-makanan murah bergizi, makanan khas Indonesia, apa itu Bu? Tempe gitu ya Bu ya, itu Masya Allah gitu ya, tempe, tahu gitu ya, ikan-ikan yang murah meriah gitu ya, itu juga banyak. Nah, kalau ibu-ibu tidak bisa memberi protein ikan tuh katanya kan yang tertinggi itu di ikan salmon ya Bu ya. Tapi ternyata kandungan lele itu yang bisa kita temui di pasar itu Masya Allah sama dengan kandungan salmon gitu. Jadi itu sumber protein yang bernutrisi tinggi untuk kita gitu ya, anak-anak kita dan seluruh keluarga kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah ya, terima kasih atas perhatiannya kepada semuanya. Mungkin bisa nanti digali lagi terkait tema kali ini di diskusi ya, begitu ya. Saya kembalikan dulu kepada Umi Novita. Iya. Baik, Umi Tita, jazakillah khair atas tausiahnya. Masya Allah banget ya sahabat solihah, ternyata kan Islam itu sudah mengatur terkait makanan gitu kan, berkaitan dengan hablum minan nafs kita. Jadi kita itu jangan hanya taunya dalam bentuk afternya saja, udah jadinya aja nih. Tapi kita juga harus tahu nih apakah bahannya, zatnya, maupun cara pengolahannya ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum nih. Nah, bagi sahabat solihah yang ingin bertanya, kami persilahkan banget ya kita diskusi. Malam. Iya, alhamdulillah udah ada chat masuk nih, sebentar. Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Sekarang kan banyak tuh bertebaran antara makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya. Nah, tapi ternyata ini udah memiliki banyak gerai di mana-mana. Nah, lalu sikap kita harus bagaimana, Umi? Tafadholi, Ya. Ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jika ibu-ibu jalan-jalan ke kota besar gitu ya, ataupun kalau di kampung-kampung kayak macam saya memang belum masuk gitu ya. Tapi ketika sudah ke daerah Brebes Kota ataupun Tegal Kota ataupun kota-kota besar lainnya memang gitu ya Bu. Faktanya saat ini banyak bertebaran gitu ya, gerai-gerai makanan gitu ya, yang di situ itu menyajikan atau memberikan pelayanan gitu ya, ataupun misalnya makanan-makanan yang dijual itu memang secara packaging, secara harga, secara rasa juga masuk bagi masyarakat ataupun Indonesia ya, ataupun khususnya kaum muslim di sini. Nah, tapi ternyata gitu ya, kesiniannya setelah terus kadung viral ya Bu ya. Misalnya ada satu gerai es krim gitu ya Bu ya. Udah banyak gerainya, peminatnya banyak. Wah, kayaknya setiap lihat itu penuh sesek terus gitu ya. Sampai bikin hati bertanya-tanya, ini makanan apa sih gitu ya. Enak apa ora sih gitu ya. Nah, setelah tanya kanan kiri, saya pribadi belum pernah nyoba gitu ya Bu ya. Tanya kanan kiri ke tetangga, enak ternyata rasanya juga rasa enak, harga murah. Dan secara tampilan, desain, layout dan lain segala macam itu menarik Bu, terutama untuk anak-anak. Ya namanya anak-anak ya Bu ya, rengek-rengek terus kalau belum dipenuhi keinginannya gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ternyata gitu ya belum ada sertifikat halal untuk gerai-gerai yang sedang viral itu tadi yang membanjiri dunia kuliner kaum muslimin gitu ya. Nah, di sini kita ya tentu saja kembali lagi tadi kepada prinsip-prinsip Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan.
yaitu harus halal dan thayyib. Gitu ya Bu ya, halal dan thayyib. Nah, kalau misalnya belum ada sertifikat halal, malah bikin ragu gitu ya. Ya silahkan gitu ya, untuk meninggalkan saja. Ragu-ragu sih ya Bu ya, yang ragu-ragu kan mending ditinggalkan saja gitu ya. Kecuali memang ibu-ibu mengklarifikasi, salah misalnya, aduh anak saya ini pengen banget gitu ya dan penasaran banget ini apa sih yang viral itu, bisa deh kita tanya misalnya ke atasan yang di situ gitu ya, ataupun ke karyawan di situ, sampai tataran menanyakan ini bukan masalah ingredient mix apa, bukan. Misalnya, "Mas, ini halal kan?" Gitu ya. Seperti waktu itu saya mau makan Chinese food ya, Bu, ya. Chinese food itu kan katanya kebanyakan orang itu memakai arak ya, Bu, ya, untuk sebagai penyedap rasa gitu ya, penyedapnya gitu. Nah, saya tanya langsung ke kokinya gitu, "Mas, mohon maaf, ini pakai arak apa enggak?" "Oh, enggak, Bu, kita Chinese food yang memang diadaptasi untuk kaum muslimin sehingga halal untuk dimakan. Saya jamin tidak ada hal-hal haram di sini." Nah, kita harus punya keberanian untuk bertanya segitunya gitu loh, Bu. Karena ini menyangkut makanan yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi itu ya faktanya yang ada di masyarakat, makanan viral belum tentu halal haramnya gitu. Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada pakem-pakem syariat Islam, harus halal dan thayyib gitu ya. Kalaupun misalnya masih penasaran ya tanyakan saja kepada atasannya gitu ya. Bisa dia tidak memastikan bahwa itu tidak menggunakan barang-barang ataupun bahan-bahan yang haram gitu ya. Dan juga di sini yaitu kalau merasa ragu-ragu ya ditinggalkan saja. Atau misalnya kalau kita bertanya, ini kapan Mas kalau kita kan ibu-ibu kritis tuh Bu, emak-emak kritis kan ya Bu, apa-apa ditanya, apa-apa dikritisi gitu ya. Nah, bisa juga kapan Mas ini keluar label halalnya gitu ya. Atau sertifikat halal dari MUI-nya kapan Mas, misalnya kayak itu. Misalnya sedang diproses Bu gitu ya. Kami jamin tidak ada. Oh, oke gitu ya. Bisa gitu ya, atau juga seperti kemarin gerai, saya itu ada pengalaman gini ya Bu, satu anak saya jenguk anak saya di pondok, dia itu pengen banget sebuah mie yang lagi viral juga Bu, panjang banget. Kebetulan di kota Bogor waktu itu tuh, di Bogor kota itu ada 2 gerainya. Gerai satu mengular antriannya. Gerai kedua mengular juga. Artinya saya udahlah makan di yang biasa-biasa saja yang sudah kita tinggal makan gitu ya. Biasanya biasanya alternatif sih nasi Padang gitu ya, yang cepat penyajiannya, insya Allah yang jualan juga kaum muslimin ya, orang-orang Padang gitu ya, insya Allah bisa dipastikan kehalalannya gitu ya. Nah, akhirnya itu juga saya dapat seliwer, ini belum ada sertifikasi halalnya ini untuk mie ini gitu ya. Nah, terus tapi ternyata saya cek-cek websitenya gitu, ternyata sudah ada halalnya. Nah, kenapa kemarin sempat tersendat masalah kehalalannya? Karena menamakan jenis-jenis produknya itu adalah dengan nama-nama yang tidak ahsan atau tidak baik. Seperti mie genderuwo, mie kuntilanak gitu ya, mie iblis gitu ya. Nah, ini kan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, penamaan makanan juga harus ahsan, gitu gitu ya, jangan seblak setan, seblak pocong, seblak apa gitu ya. Karena itu kan makanan yang halal, yang baik, yang thayyib yang Allah berikan kepada kita, maka memberikan nama, menyematkan nama pun kalau ibu-ibu misalnya nanti menjadi pengusaha kuliner, itu juga harus yang baik, yang ahsan untuk menyebutkan makanan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya Mbak Umi Novita, mungkin itu yang untuk pertanyaan ini. Ya, baik, jazakillah khair Ustazah. Ini ada chat masuk nih di Assalamualaikum, mana ya tadi? Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya dari Bu Nida Jatibarang. Nih, tadi Ustazah menyampaikan terkait makanan bergizi di antaranya lele. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau lele itu makanannya dari kotoran atau bangkai-bangkai. Nah, itu bagaimana nih Umi dalam pandangan Islam terkait makan lele ini? Ayo, Ya. tafadhali. Makanan lele, ibu-ibu kebetulan saya itu jurusan peternakan ya, dulu itu kuliahnya. Jadi sekarang itu memang sudah tersistem sebuah peternakan yang
tadi itu untuk mengikuti tren halal kaum muslimin itu adalah dengan pakan-pakan yang bagus, pakan-pakan yang bersih gitu ya. Mulai dari pemeliharaan, mulai dari pembibitan, mulai pemeliharaan gitu ya, ngasih makan, pakan gitu ya, termasuk jenis pakannya juga yang halal gitu ya. Nah, itu kan kotoran itu kan sesuatu hal yang najis ya. Itu juga, Bu. Kalau hemat saya sih, kalau sudah tahu itu pakannya pakan yang tidak baik gitu ya, yang najis ya, dihindari sajalah gitu ya, dihindari saja gitu ya. Kecuali kalau saya juga punya tetangga nih, tetangga dekat saya itu beberapa rumah dari sini, beliau juga memelihara lele gitu. Dan alhamdulillah lelenya itu terpelihara dengan baik mulai dari tadi yang saya sebutkan itu tadi, dan akhirnya kita merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Sepertinya sekarang trennya itu yang menggunakan kotoran-kotoran itu sudah, sedikit gitu, Bu, sudah sedikit gitu ya. Insya Allah yang beredar di pasaran, di masyarakat, terutama di pasar-pasar kaum muslim, itu insya Allah adalah lele yang terjaga kebersihannya. Insya Allah, ya Bu ya. Kita tidak berburuk sangka juga ya Bu ya sama saudara muslim kita gitu ya. Kecuali kita memang mendapati itu, dipeliharanya kok di kolam yang di situ, ada orang buang air besar gitu ya, plung-plung-plung, akhirnya dimakan oleh ikannya atau lelenya gitu ya. Nah, yang sudah saya pahami sekarang, itu memang dari dulu, dari waktu saya kuliah juga memang sudah diberikan edukasi kepada para peternak lele, peternak ayam, peternak lele, peternak-peternak itu untuk memberikan, apa ya, itu ya, pengelolaan, peternakannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang memang nanti dikonsumsinya untuk kita juga membawa dampak yang sehat. Nah, ini ada juga ya dari siapa ya, dari Ibu siapa ini, di grup pangan dalam ya. Iya. Bagaimana jika kita diberi makanan dari non muslim? Nah, kalau makanan-makanan yang umum secara kehalalannya boleh, ya dimakan saja, Bu. Gitu ya. Tapi kalau dia sering masak masakan B2 gitu, nah ini juga harus hati-hati gitu ya. Karena kan bagi mereka itu tidak halal, tidak haram gitu ya, babi itu gitu ya, halal-halal saja bagi mereka mah gitu ya. Tapi kan kita misalnya tadi sudah tahu dia sudah suka sering makan masakan B2 gitu ya, babi gitu ya. Nah, ini kita harus berhati-hati lebih baik karena kan dia juga kalau kita apa-apa kena, kena najis, apalagi itu najis berat gitu ya, harus 7 kali gitu ya, apa itu dicucinya dan lain sebagainya sampai harus benar-benar suci gitu ya. Lah dia punya tidak pemahaman seperti itu, dia kan tidak punya pemahaman itu, gitu ya. Jadi memang mungkin dipastikan alat masaknya juga, apa ya, alat masaknya juga tercemar gitu ya oleh hal-hal yang haram, itulah lebih baik tidak dimakan kalau untuk masakan yang siap saji gitu ya. Kecuali kalau dia makan makanannya pesen di teman kita yang, kebetulan di sini saya juga bertetangga Bu dengan para non muslim. Nah, eee, kalau mereka sedang ada acara gitu ya, kadang saya lihat dulu makanannya, oh ini makanannya dari si ini pesan catering dari ibu yang muslim gitu ya, saya makan gitu. Tapi jarang juga sih Bu, saya bertetangga baik juga dengan ibu-ibu yang non muslim di sini, mereka jarang juga memasak B2 itu jarang gitu. Karena depan rumah saya persis, belakang rumah saya persis juga, bahkan samping rumah saya yang sebelah kiri ini juga non muslim. Karena kan secara daging babi di sini nggak ada ya Bu ya, peredaran daging babi di pasar kaum muslimin tidak ada dan juga susah mendapatkannya dan saya kira juga daging babi mahal gitu Bu. Karena perawatannya juga saya dulu juga di waktu kuliah di peternakan itu, pemeliharaan babi itu lebih lebih mahal cost-nya daripada, peternakan atau beternak jenis, ternak yang lain, gitu. Tapi kalau misalnya makanan yang kering gitu ya, Bu, ya, dikasih kue apa gitu yang itu tahu bukan buatan dia gitu ya, misalnya kue kering nih atau misalnya apalah makanan-makanan kemasan yang kita tahu ini udah dari supermarket misalnya, itu dimakan saja, tidak apa-apa insyaallah. Itu ya. Ya. Baik Umi, terima kasih jazakillah khair atas jawabannya nih. Sahabat muslimah, berarti kan kita harus benar-benar nih mulai sekarang harus bisa memperhatikan. Jadi jangan cuma asal makan saja ya. Nah, alhamdulillah sudah hampir 1 jam nih kita Baik. menemani sahabat muslimah dalam menyiapkan menu berbuka puasanya.
Saya ucapkan jazakillah khair kepada Umi Tita yang sudah menyampaikan tausiahnya sore ini terkait halal food lifestyle ini. Nah, baik, dapat saya simpulkan ya Umi ya dari apa yang Umi Tita tadi sampaikan bahwa ternyata kita sebagai manusia itu terutama kita sebagai seorang muslim ini kita tentunya harus terikat dengan hukum syara. Nah, di mana Allah itu sudah memberikan kita rambu-rambu terkait makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi. Nah, di mana Allah sudah mengatur tadi yang Umi sampaikan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 tadi ya, bahwa kita itu harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib itu. Dan jangan pula kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan selain itu, sahabat solihah semuanya, ternyata selain tadi kita hanya kita lebih selektif itu, lebih hati-hati dalam pemilihan makanan, dalam cara pengolahannya dan zatnya, ternyata di sisi lain itu negara juga mempunyai peran yang cukup besar gitu kan di dalam menjamin kehalalan produk makanan bagi rakyatnya gitu. Karena seperti yang Umi tadi sampaikan bahwa ternyata negara itu sebagai pengawas juga pengurus atau imam gitu. Nah, di mana negara pula sebagai edukator dan pemberi kebijakan. Jadi tidak hanya negara itu memberikan sertifikasi halal kepada setiap jenis makanan, tapi ternyata kita sendiri sebagai seorang muslim itu abai terkait hukum-hukum halal haram tersebut. Nah, jadi alhamdulillah, masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat solihah, ilmu yang kita dapat sore ini ternyata banyak yang ilmu baru yang kita dapatkan nih, ternyata bukan hanya before afternya saja nih yang kita makan itu, tapi kita benar-benar harus tahu bahannya apa, zatnya apa, terus cara pengolahannya seperti apa, apakah terkontaminasi produk-produk yang haram atau tidak. Nah, barulah afternya itu jadi sebuah produk makanan yang bisa dinikmati. Nah, jadi jangan sampai seperti yang tadi, anggur itu memang pada dasarnya halal untuk kita makan, untuk kita minum, tapi ketika anggur itu difermentasi, maka kan itu menghasilkan sebuah minuman yang ternyata justru memabukkan. Dan segala sesuatu yang memabukkan tentu itu haram untuk kita konsumsi ya. Baik, saya ucapkan jazakillah khair kepada Umi Tita atas Ya, Mbak, ya. tausiahnya. Semoga ilmu yang Umi sampaikan tadi menjadi amal jariah untuk Umi, juga bermanfaat Ya untuk Allah, kita. amin, amin. Dan jangan lupa sahabat solihah untuk mendakwahkannya agar ilmu ini, agar rahmat ini tidak hanya sampai di kita saja ya sahabat solihah. Nah, saya ucapkan pula jazakumullah khairan katsir kepada sahabat solihah semua yang telah bergabung, yang telah ikut menyaksikan forum kajian teman berbuka sore ini. Nah, sahabat solihah, mari kita tutup kajian kita sore ini dengan ucap hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Nah, sahabat solihah, selamat berbuka puasa. Semoga kita semakin lipat gandakan pahalanya dan dapat menjadi hamba Allah yang terus istiqomah dan meraih ketakwaan. Amin, Allahumma amin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.